Papua Barat bersama Kapolda mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pasaran. Menang 2-1 atas Bayangkara United, Persipura buka harapan bertahan di Liga 1. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam program Top Sepekan. Selain kedua berita di atas, di edisi pekan ketiga bulan Maret 2022 ini, saya Karen Fakdawer akan hadir menyajikan sejumlah informasi menarik lainnya. Langsung saja kita mulai berita pertama. Gubernur Papua Barat bersama Kapolda dan sejumlah pejabat mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi di Manokwari. Hasil pantauan stok minyak goreng kemasan di sejumlah tempat masih tersedia dengan harga bervariasi. Peninjauan ketersediaan minyak goreng dilakukan gubernur dan tim di pasar tradisional Sanggeng dan Wosi. Tim juga mendatangi beberapa retail modern yang ada di kota Manokwari. Kehadiran Gubernur Domingus Mandacan bersama sejumlah pejabat ini untuk memastikan bahan pokok khususnya minyak goreng tetap tersedia menjelang Ramadan mendatang. Setelah mendatangi beberapa lokasi, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan memastikan ketersediaan minyak goreng dalam beberapa ukuran kemasan masih cukup dengan harga bervariasi. Pantauan ketersediaan sejumlah bahan pokok sendiri akan terus dilakukan pemerintah guna menghindari adanya permainan dari para spekulan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengancam akan menindak dengan tegas distributor nakal yang sengaja menimbun minyak goreng. Hal yang sama disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menyatakan bahwa dari hasil laporan dan pantauan di lapangan, saat ini ketersediaan minyak goreng di pasaran masih cukup. Persediaan tersebut bahkan bisa sampai beberapa hari ke depan. Namun Lakotani mengakui kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang ingin memainkan harga. Untuk itu, dia berharap agar aparat termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Papua Barat terus memantau harga maupun ketersediaan sembako di pasaran. Pemerintah sendiri tidak segan memberi sanksi tegas jika ada pihak-pihak yang berani berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan di tengah kondisi ini. Hal yang sama juga disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing. Menurut Kapolda, jika terbukti melanggar, distributor maupun pengecer akan dikenai sanksi tegas, yakni hukuman 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Konsida kepada para distributor sehingga jangan ada yang bermain-main dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada yang coba-coba untuk menimbun, karena jika didapati tentu akan ada sanksi yang lebih tegas. Apakah izin sebagai distributornya akan kita tinjau kembali, dicabut atau seperti apa, itu nanti secara teknis akan ditangani oleh teman-teman yang akan bersinggungan dengan urusan-urusan itu. Mohon dukungan. Kita ke informasi lainnya. Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Syors Dedaida mengapresiasi sistem informasi yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Papua Barat. Syors berharap apa yang ditetapkan di Balitbangda bisa juga dilakukan seluruh OPD di lingkungan Provinsi Papua Barat. Menurut Syors Dedaida, informasi yang ditampilkan Balitbangda Papua Barat sangat lengkap. Dengan memakai perangkat lunak, semua informasi terkait daerah bisa didapatkan. Syors menegaskan hal ini adalah bentuk transparansi pemerintah kepada publik. Seluruh OPD yang memakai dana Otsus seharusnya memiliki sistem informasi yang memudahkan pihak di luar untuk mendapatkan data. Menurut Syors,
hadirnya informasi yang transparan akan memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan program. Sebagai ketua fraksi Otsus, semua OPD harus punya basis data yang seperti ini. Semua OPD di Papua Barat, apalagi tentu pada beberapa OPD yang diintervensi langsung oleh dana Otsus itu. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun rakyat. Sudah ada banyak inovasi yang kita lihat tadi, dan itu sangat membantu kita. Apalagi terkait dengan kekayaan intelektual yang sudah bisa difasilitasi. Tadi saya lihat ada beberapa, banyak itu nanti mungkin bisa teman-teman top juga bisa bantu untuk tulis ketika ada hasil karya anak negeri yang mungkin bisa bantu. Pemirsa, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengundang seluruh gubernur untuk hadir di lokasi pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dalam acara tersebut, seluruh kepala daerah termasuk Gubernur Provinsi Papua Barat diminta membawa tanah serta air. Gubernur Papua Barat Domingus Pandacan secara khusus membawa tanah dan air dari Pulau Mansinam. Tanah dan air tersebut kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengundang seluruh gubernur di Indonesia datang ke titik nol ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kehadiran Presiden, sejumlah menteri dan seluruh gubernur tersebut dimaksudkan untuk melihat secara langsung proses pembangunan ibu kota negara. Salah satu agenda dalam kunjungan kerja para kepala daerah tersebut yakni penyatuan tanah dan air di dalam satu kendi. Satu persatu gubernur dari 34 provinsi maju ke depan dan memasukkan tanah serta air yang mereka bawa ke dalam kendi. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang juga hadir dalam acara tersebut juga memasukkan tanah dan air yang diambil dari Pulau Mansinam. Menurut gubernur, dia sengaja memilih tanah dan air dari Mansinam sebagai tempat yang memiliki sejarah bagi orang Papua. Bukan hanya Gubernur Papua Barat yang membawa tanah dari lokasi spesial. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah dari Kampung Akuarium. Sedangkan Gubernur Bengkulu membawa tanah dari lokasi pengasingan Presiden pertama Soekarno. Pembangunan ibu kota negara sendiri saat ini sedang dalam proses. Presiden telah menunjuk dan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara. Pimpinan Rumah Kreasi Papua Barat yang bernaung dalam bendera Top Production secara khusus bertemu dengan Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Profesor Charlie Heatubun. Dalam pertemuan santai tersebut, kedua belah pihak saling menjajaki untuk melakukan sejumlah kerjasama. Rumah Kreasi Papua Barat yang diwakili Direktur Top Production serta penasehat Rumah Kreasi Shores Dedaida mendiskusikan sejumlah hal. Salah satunya adalah upaya pengembangan literasi digital di Papua Barat. Menurut Direktur Top, Papua Barat harus segera menyiapkan sumber daya menuju perkembangan dan alih teknologi bidang informasi dan komunikasi. Sementara itu, Kepala Balitbangda Papua Barat Profesor Charlie Heatubun menyambut baik pertemuan ini, sebab banyak program dan kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan Top, terutama bidang inovasi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang digital. Minyak goreng dalam beberapa waktu belakangan menjadi pembicaraan hangat. Selain harganya yang terus naik, ketersediaan minyak goreng di pasaran kerap menjadi langka. Padahal, sebagai negara produsen sawit, mahalnya minyak goreng ini menjadi ironi. Lantas, apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah terkait masalah minyak goreng ini? Berikut ulasan Kastop News dalam sorotan sepekan.
Beginilah suasana di sebuah lokasi di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Ribuan warga rela mengantre dan berdesakan hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Hilangnya minyak goreng dari pasar dalam beberapa waktu belakangan seakan menjadi topik yang tak henti dibicarakan. Tak hanya hilang, harga minyak goreng juga terus melejit naik. Di beberapa pusat perbelanjaan, harganya bahkan naik 20-30%. Kenaikan harga minyak ini juga diakui oleh Menteri Perdagangan di hadapan Komisi 6 DPR RI beberapa hari lalu. Bahwa memang terjadi kenaikan harga yang luar biasa terhadap komoditas-komoditas, terutama komoditas pangan dan energi. Meski mengakui adanya permainan spekulan dan mafia pangan, namun Menteri Perdagangan menegaskan pemerintah tetap akan melawan para mafia tersebut. Bahwa tidak ada saya menyerah kepada mafia-mafia, terutama mafia pangan. Tidak ada yang saya utarakan itu. Berita kelangkaan minyak goreng ini pun berhembus hingga ke tanah Papua. Dalam beberapa bulan terakhir, naiknya harga salah satu komponen kebutuhan utama warga ini menjadi topik pembicaraan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadan yang akan segera tiba. Pemerintah pun buru-buru menetralisir informasi tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, Shor Syarangga, memastikan stok minyak goreng di pasaran aman. Di Papua Barat tidak ada indikasi penimbunan. Kami sudah lakukan juga dengan Satgas Pangan dan tidak ada kelangkaan. Ya, jadi tidak boleh dihimbau kepada masyarakat untuk tidak panik buying. Ya. Bahkan, Gubernur dan jajaran Muspida Papua Barat juga segera merespon kelangkaan minyak ini dengan langsung mendatangi pasar tradisional dan retail modern di Manokwari. Gubernur ingin memastikan ketersediaan minyak goreng dalam beberapa waktu ke depan. Setali tiga uang, Wakil Gubernur mengancam memberi sanksi para penimbun minyak goreng di pasaran. Jangan ada yang bermain-main dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada yang coba-coba untuk menimbun, karena jika didapati tentu akan ada sanksi yang lebih tegas. Apakah izin sebagai distributornya akan kita tinjau kembali, dicabut. Ancaman serta pemberian sanksi juga diaminkan Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing. Kapolda menegaskan, jika terbukti ada yang menimbun, sanksi pidana dan denda miliaran rupiah siap diberikan. Bagaimanapun kondisinya, kelangkaan minyak goreng yang terjadi hampir di semua daerah seharusnya bisa segera diantisipasi. Apalagi mengingat Indonesia adalah salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Minyak goreng menguap. Sehingga menjadi ironi jika negara nan kaya ini, masyarakatnya justru kesulitan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Jangan sampai seperti penggalan lirik lagu Iwan Fals, kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Ya, semua gara-gara mafia yang masa bodoh dengan orang susah. Tikus mati di lumbung padi, bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah. Kita ke berita olahraga. Tim sepak bola kebanggaan Tanah Papua, Persipura, tengah pekan kemarin berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Bayangkara United. Kemenangan di pekan ke-31 tersebut membuka harapan Persipura untuk bertahan di Liga 1 musim depan.
Tim kebanggaan masyarakat Papua Persipura Jayapura memainkan lanjutan pertandingan Liga 1 tengah pekan lalu. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Persipura menghadapi posisi klasmen 4 Bayangkara United. Kewajiban menang membuat anak asuh Alfredo Vera langsung tampil menyerang. Hasilnya di menit ke-26, penyerang Persipura Ramiro Vergonzi sukses menundukkan kiper Awan Seto. 1-0 untuk Persipura. Di akhir babak pertama, Bayangkara United harus bermain dengan 10 pemain setelah Jajang Mulyana diganjar kartu merah. Unggul jumlah pemain benar-benar dimaksimalkan oleh Persipura. Gol tambahan Persipura akhirnya datang di penghujung laga. Adalah penyerang muda Ricky Cawor yang berhasil menambah keunggulan Persipura menjadi 2-0. Namun menjelang akhir pertandingan, lewat sepakan kerasnya penyerang Bayangkara Anderson Sales sukses mengubah kedudukan menjadi 2-1. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, keunggulan Persipura tidak berubah. Meski kemenangan tersebut belum membuat Persipura keluar dari zona degradasi, namun hasil ini menambah motivasi para pemain di pertandingan berikutnya. Di klasmen sementara, Persipura berada di peringkat 16 dengan 27 poin atau tertinggal 2 angka dari batas zona degradasi yang dihuni Barito Putra. Masih tentang Persipura, pemirsa, Komite Banding PSSI beberapa hari lalu telah mengeluarkan putusan terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Persipura Jayapura. Dalam putusannya, Komite Banding justru memperkuat sanksi yang telah dijatuhkan Komite Disiplin beberapa waktu lalu. Persipura tetap dihukum pengurangan 3 poin, kalah 3-0 dan denda 250 juta rupiah. Usaha Persipura untuk lolos dari sanksi PSSI kandas setelah Komisi Banding justru memperkuat sanksi yang diberikan kepada tim Mutiara Hitam. Dalam rilisnya di laman resmi PSSI, Komisi Banding menjatuhkan sanksi berupa pengurangan 3 poin, kalah dengan skor 3-0, serta denda sebesar 250 juta rupiah. Keputusan Komisi Banding ini menegaskan sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin PSSI pada 8 Maret 2020 lalu. Persipura dianggap melanggar karena tidak hadir dalam pertandingan melawan Madura United yang dijadwalkan pada 21 Februari 2022 lalu. Sementara itu, manajer Persipura Arvidas Ridwan Madubun lolos dari sanksi. Ridwan Madubun dinilai tidak terbukti melanggar sebagaimana dituduhkan Komite Disiplin pada putusannya. Selain Persipura, Komisi Banding PSSI juga menghukum PT Liga Indonesia karena dinilai tidak menjalankan regulasi liga secara baik. Atas pelanggaran itu, PT Liga terkena denda sebesar 250 juta rupiah. Sanksi yang diberikan kepada tim Mutiara Hitam ini sebagai buntut dari ketidakhadiran Persipura kala menjamu Madura United. Saat itu Persipura beralasan sejumlah pemainnya terkena COVID sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sayangnya keputusan tidak hadir dalam pertandingan itu justru berbuah sanksi. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup Top Sepekan edisi kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Karen Fakdawi mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Top Sepekan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bersama kita bisa, bersama kita bangkit. Sampai jumpa.